Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 165. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah. Cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita naik. Rusulam. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim, maka bunyi tanwinnya masuk ke mim. Rusulam, dan bunyi m-nya tahan, masuk disertai dengungan. Rusulam mubashshiri. Shin punya sifat yang tidak dimiliki huruf lain, namanya tafashi. Artinya ada sebaran angin di dalam mulut. Mubashshiri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab berbaris kasrah. Maka cara bacanya tipis. Mubashshiri. Ri madnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun didahului baris kasrah. Cara bacanya panjang ra-nya ini 2 harokat. Mubashshirina wa mul ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat. Ikhfa awsat karena ada nun sukun menghadapi huruf dzal. Maka cara bacanya nunnya disamarkan bunyinya menuju makhraj huruf dzal disertai dengung. Dengung dan kesamarannya sama karena dzal ini makhrajnya tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh dari nun. Jadi ujung lidah kita sudah ke makhraj huruf dzal, sudah menempel pada ujung gigi sari atas ya ujung lidahnya, tapi tidak menekan. Wa munziri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra berbaris kasrah, maka dibacanya tipis. Wa munziri. Ri mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Wa munzirina li alla. La mad tabi'i zahiri sebab ada alif didahului baris fathah. Cara bacanya panjang lamnya 2 harokat. Li alla yaku. Ku mad tabi'i zahiri karena waw sukun didahului baris dhammah, maka dibacanya panjang kafnya 2 harokat. Yakuna linnasi. Di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun, dibacanya masuk ke nun. Lalu mana alifnya atau hamzah wasal ya? Alifnya itu hamzah wasal sebetulnya. Nah, di sini sebetulnya ada hamzah wasalnya, tapi hamzah wasalnya itu dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah atau lam jar. Tapi hukumnya tetap alif lam syamsiyah. Linnasi. Nunnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n-nya tahan sampai ada suara masuk hidung. Linna. Na mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka dibaca panjang nunnya 2 harokat. Linnasi ala. Ala jika berhenti hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf alif, alif bengkok atau alif maksurah. Alif didahului fathah, mad tabi'i 2 harokat. Namun dibaca panjang 2 harokatnya hanya saat berhenti saja ya. Ala. Kalau wasal atau terus madnya gugur, lamnya jadi pendek. Alallahi. namanya takhallus bil hadfi.
Kenapa bisa begitu? Karena ada pertemuan dua sukun. Sukun pertama alif, sukun pertama lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca, sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyinya. Jadi pendek kalau wasal. Alallahi. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Jadi bacanya tebal. Allah. Alallah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Alallah. Madnya mad tabi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Alallahi hujjatum. Berikutnya ada hukum iqlab. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf ba, maka bunyi tanwinnya yang n diganti jadi bunyi mim sukun jadi m. Hujjatum disertai bunyi dengung. Tahan. Hujjatum ba'dahu. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra, maka alif lam tidak kita baca. Ba'dar langsung masuk ke ra. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Ba'dar rusul. Lalu berikutnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa ka mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka kaf panjang 2 harokat. Wa kana Allah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Allah. Wa kana Allah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Wa kana Allah. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada huruf lam dengan baris fathah panjang. Cara bacanya panjang lamnya 2 harokat. Wa kana Allahu aziz. Zi mad tabi'i muqaddar, mad tabi'i dhahiri ya karena ada ya sukun didahului kasrah, maka huruf zai panjang 2 harokat. Azizan. Berikutnya ada hukum izhar halqi sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka tanwin dibaca jelas. Azizan haki. Ki mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka dipanjangkan kafnya 2 harokat. Hakimah. Ma ini hukumnya jika berhenti mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Hakimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnas linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.